Warga Kabupaten Majalengka. Saya warga Kabupaten Bandung Barat. Saya warga Kabupaten Indramayu. Siap mendukung Bapak Aing Jabar 1. Istimewa. Jabar. Well. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi sekali lagi saya nanya ke Bapak, sekali lagi nih. Bapak yakin nggak anak itu pelaku? Kalau saya enggak. Karena sana malam sering bantuin ngangkut, naikin sayuran. Jadi saya pikir kaget waktu wartawan datang. Apa saya nggak percaya nih anak-anak saya melakukan seperti ini. Kenapa Bapak nggak yakin? Ya karena dia baik sih Pak. Di pernah ngobrol dari saya setiap malam tuh. Kalau saya tuh malam ke pasar jam 2. Jadi kalau tidur kebablasan jadi nggak bisa ke pasar. Oh. Jadi jam 2 tuh nongkrong di pinggir jalan ya karena kontrakannya pinggir jalan. Tapi sebelah sananya Kan orang baik bisa aja berbuat ya jahat. makanya Pak. kurang tahu kalau di Kurang belakang tahu. saya. Tapi ya. kalau selama ini, ya kan? Selama ini dalam perilaku keseharian yang Bapak alami, mereka itu baik. Baik, iya. Ciri kebaikannya adalah Sering bantuin naikin sayuran gitu di situ tuh bantuin. sering bantu naikin sayuran. Iya, sayuran yang tetangga saya. Mm-mm. Kalau dia kan jualan di Pasar Kuningan tuh, ibunya mertuanya Dede yang kemarin yang di Dede yang Ciberuk tuh. Nggak tahu deh. Siapa sih itu yang namanya? Peggy. Bukan yang di wawancara kemarin yang difotoinnya ini kamu kenal nggak? Iya orang Ciberuk saya bilang. Oh, si ini Pak yang diwawancara kemarin sama media, ada di situ kesaksian warga juga selain saya. Itu si Dede Pasang Suri kalau memang di medianya. Oh ya, nah itu kan mertuanya jualan sayuran di Kuningan. Oh. Nah, dia tuh sering bantuin di situ. Jadi rombongan gerombolan anak-anak ini malah suka bantuin Bapak. Bukan bantuin saya, Bantuin? bantuin tetangga yang jualan di Kuningan. Oh, bantuin tetangga yang jualan di Kuningan, tetangga Iya. rumah. Iya, tetangga rumah. Oh, kalau malam-malam subuh-subuh sayurnya datang. Sekitar jam 1 jam 2. Oh, jam 1 mereka bantuin. Iya. Ngangkatin. Iya, kalau nongkrong di situ. Nah, saya gini aja, ciri anak geng gitu kan, biasanya suka malak. Iya. Bapak suka dipalak nggak? Enggak. Mana saya sering nasihati, Pak. Nah, gimana nasihatinnya? Ya, model jaya karena apa ya? Orang tua nggak punya ya. Oh. Terus setelah itu dia masuk itu dia ibunya meninggal. Saya nasihati saya tuh waktu sebelum terjadi itu. Oh. Saya kaget sama model jaya tuh. Kamu harus bangun semangat, saya bilang. Udah nggak punya keluarga. Oh, yang meninggal ibunya siapa? Jaya. Jaya ibu sebelum kejadian. Sudah kejadian. Tapi sudah ditahan dong. Ya udah ditahan. Ibunya meninggal. Iya. Oh. Nah, kemudian kan mereka ke Bapak suka ngutang nggak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jajan pun nggak pernah. Terus saya nggak pernah jajan, Pak. Nggak pernah ngutang, Nggak pernah ngutang, nggak pernah jajan. nggak pernah jajan. Ya kalau ke Jaya iya pernah beli gorengan. Ya bisa dihitung lah Hmm. kalau Jaya. Kan ikut makan di tempat Bapak. Nggak pernah makan ke saya. Oh, nggak pernah ikut makan. Enggak. Nggak pernah beli. Mereka makan di rumah kali ya? Iya. Karena banyak di proyek juga. Iya. Kalau Jaya kalau pagi-pagi beli gorengan iya pernah. Mm-mm. Aku iya pernah. Jaya beli gorengan pernah. Pernah. Anak baik, Pak. Anak baik ya? Iya, nggak pernah malah kamar ya ke sepotong saya. Begitu mereka dengar ditangkap-tangkepin, Bapak gimana? Perasaan Bapak? Kaget, Pak. Kaget waktu enggak kalau ditangkapin perasaan ada apa, saya nggak tahu kalau lagi waktu ditangkap. Saya kagetnya waktu pagi ada wartawan makan terus nanyain ke saya. Terus dibuka tuh di kamera tuh. Wah, sampai begini saya bilang.
Ada apa Pak? Tahu nggak kasihnya? Nggak tahu. Pembunuhan katanya Pak. Nah di situ saya kaget tuh. Aduh nggak mungkin saya bilang Pak itu tuh. Oh, katanya Bapak mau cari sesi, yang nggak tahu apa-apa ya. Oh, iya. Itu aja Pak RT saya bilang tuh. Pas Pak RT keluar. Tapi sebenarnya Bapak itu dulu ya, dulu bukan sekarang. Waktu proses peradilan sebenarnya itu pengacaranya bisa menyisir saksi loh. Bapak nggak pernah diminta jadi saksi di pengadilan. Ya kan? Kan Aep bercerita nih, kan Aep di BAP-nya kan bercerita, atau di wawancara saya deh. Di wawancara saya bercerita bahwa lihat itu kan anak-anak ngelempar motor, kemudian dikejar dan di dalamnya ada Peggy ya kan. Itu waktu beli rokok di depan, SMP 11. bukan di depan, enggak beli rokoknya di depan ini Mandua. Steam. Oh, di depan Steam. Iya. Oh, Steam nggak ada warung, tahu saya Pak. Iya, beli rokoknya di Di depan warung Steam di Bapak. sini gitu Iya. loh. Waktu itu kan bilangnya itu. Dan saya nggak jualan rokok. Oh, bilangnya kan begitu. Semestinya waktu itu, waktu proses peradilan itu kan berarti di cross check kan. Aep atau di BAP-nya waktu itu kan Aep jadi saksi melihat anak-anak itu. Harusnya kan ada saksi lain juga. Betul, Pak. Warung rokoknya di mana? Tukang rokoknya siapa? Warung nasinya di mana? Tukang nasinya siapa? Bener nggak pada waktu itu Aep ada di situ? Kan kayak harusnya kayak sekarang. Iya, benar. Kan ada opini, ada kontra opini lagi. Jadi nanti kan sebenarnya diuji yang bohong tuh siapa? Betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Harusnya. Yang bohong itu harusnya siapa ini yang bohong itu? Yang bohong itu terpidana, saksi, atau siapa? Karena ini menyangkut kebebasan manusia. Iya. Ya kalau mereka yang delapan ini salah sih nggak ada problem dihukum apapun lagi membunuh. Kalau mereka itu bukan pelaku, dipenjara seumur hidup, Pak. Loh, jangan gampang. Gimana kalau ya ngomongnya? Kalau peristiwa itu menimpa keluarga kita, ayo mau nggak keluarga kita digituin? Andai kata mereka bukan pelaku, ya kalau pelaku sih nggak ada masalah. Iya. Nah, sebenarnya kan ini kan sebenarnya pengacara mereka bisa ngumpulin dong sekarang untuk novum. Betul. Ya kan, Aep menyaksikan ada ini, ya siapa tahu hakim di Mahkamah Agung bisa mendengar. Karena ini peristiwa hukum yang diputuskan lewat pengadilan, dibantahnya harus di pengadilan. Nggak bisa dibantah hanya di TV atau di YouTube. Jadi Bapak nggak percaya? Nggak percaya. Sering kali nongkrong sama anak-anak itu. Maksudnya nongkrong tuh saya mau ke pasar, nunggu waktu jam 2, nunggu ojek datang. Anak-anak nunggu situ sekitar jam 12-an tuh. Sayur, bengkoang, apa tuh datang, dia bantuin angkat, kacang panjang apa, dia bantuin angkat, baik. Kan anak-anak suka ketemu Bapak tuh. Sebelum peristiwa pernah nggak mereka cerita misal, ada si ini nih Eki nih, awas lewat, saya lempar, saya kejar. Nggak pernah. Atau cerita mereka lagi punya musuhan nih, Nggak pernah. tawuran. Kan biasa anak-anak itu kalau bergelombol kan cerita. Kalau mau nyerang, ya mau hajar, itu kan mereka bercerita. Nggak pernah. Habis ribut nih tadi malam sama ini. Enggak. Yang bener nih Pak, Demi jangan bohong Allah. sama saya Pak. Saya berani tanggung Saya jawab. geserin kursi loh Pak. Yang bener nih. Pak. Saya tanggung jawab Pak. Hah? Kalau saya bohong. Bener. Bener, demi Allah. Belum pernah tuh anak. Saya nanya nih sama Bapak. Andai kata Bapak diminta oleh pengacaranya Egi Ya. untuk jadi saksi di pengadilan, Bapak bersedia nggak? Bersedia kalau untuk kebaikan. Di BAP, di Polda, bersedia? Bersedia kalau untuk kebaikan. Nggak takut Bapak? Yang nggak takut karena saya nggak melihat masalah peristiwa itu Pak. Termasuk Bapak, kalau ditanya, apakah pernah saudara pada waktu itu saudara Aep belanja ke tempat saudara jam 9:30 malam? Saya nggak jualan malam. Saya jualan pagi sampai jam 4 sampai 5. Gitu. Jadi jawabnya Bapak tidak jualan malam? Tidak jualan malam. Gitu. Dan kadang warung saya nggak ada lampu Pak. Oh. Nggak ada setrum, dari mana saya ambil pada setrum? Oh, warungnya nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Jadi jam 5, jam 4, dah ini ya balik.
Harusnya Aep tuh direkonstruksi di mana ya dia posisi belanja itu. Ya justru itu saya tanyakan warung mana gitu loh. Direkonstruksi dulu Aep tuh belanja di warung mana? Iya. Harusnya. Ya kita bukan mau nyudutin Asep, bukan. Aep Bukan. sama Dede loh. Ya makanya dari saya nggak nyudutin dia, cuman tanya warung cuma ada satu di depan cucian dia. Gitu. Apa belanja mau ke Madura ataupun ke Alfamart? Nah itu kan nggak Kalau jelas. di warung Madura belanja beli rokoknya nggak kelihatan Pak, ke gang Pak. Ya jelas jauh. Yang mungkin kelihatan tuh di warung Saya Bapak. iya. Karena saya nggak jualan malam ya, nggak ada warung di situ. Atau gini, setelah Bapak jualan ada tukang rokok kali. Boleh tanya sekampung situ Pak. Saya nggak pernah jualan malam. Setelah Alfamart Pak, kan ada warung. Oh ya, setelah Alfamart ada warung. Warung Warungnya rokok Pak bukan? RW, iya. Warung rokok. Iya Pak RW. Sejak lama itu ya Pak. Udah lama itu. Setelah Alfamart, ada rumah, ada warung. Ada Sekarang di warung. warung Madura baru. itu Yang warung kemarin rokok dulu. Warung diwawancara rokok Bapak, dulu. Hah? Yang kemarin diwawancara Bapak yang buka dari tahun 2022. Itu warung rokok. Warung rokok. Tapi dia nggak tahu. Ya, Karena sekarang dialihkan ke warung Madura. Oh, dulu Pak warung RW. rokok. Dulu Kalau di punya situ Pak jaraknya dekat nggak? ya sekitar 100 meteran ya. kurang lebih. juga, Pak. RW. Tapi bukannya sampai jam berapa di Pak RW itu? Kalau buka ya Dulu. malam masih ada sih. Kadang-kadang Tapi nggak ada. sampai malam banget. Setengah 10. Ya kayaknya sih. Ya enggak. Berarti orang yang ketemu kemarin. Iya, yang diwawancara Bapak. Itu buka itu buka Itu warung barunya. Warung barunya. Ah. Dulunya Pak RW. Pak RW. Iya. Oh, yang dia kebilang saya nanti ada yang disampaikan ke Bapak. Itu Enggak, siapa? Yang pertama kali Pak. Ajakin sini dong nanti. Kalau saya nggak keburu ke sana, Yang mana nih yang diajak nih Pak? yang punya warung, Pak RW. Pak RW. Pak RW. Iya. Ajakin sini kita ngobrol. Baik Pak. Ya kan kita Oh jelasin. iya ya, benar biar tahu. Betul. Nggak, Jadi, dia pernah Pak- cerita nggak si Pak RW ini memang Aib beli rokok di Oh situ? nggak pernah, saya juga nggak pernah tahu orangnya Pak. Oh. Karena kan udah dialihkan ke warung Madura. Ya nggak apa-apa, pada waktu itu kan Pada dia waktu itu. buka warung rokok. Ke warung rokok. Warung Madura yang ini, yang sekarang itu. Yang dekat Alfa itu. Heeh. Iya. Yang depan Man, Bukan. Bukan. yang dekat Alfa. Yang dekat Alfa. Oh, yang dekat Alfa. Yang dari Alfa lalu kita melangkah ke Man. Gitu. Lewat Alfa kan kita. Heeh. Nah, sebelum Alfa kan Bapak mewawancarai orang jualan. Heeh. Dari kapan Bu jualan di sini? Oh, kalau saya dari tahun 2022 Pak. Kata ibunya, baru kita ke Man 2. Gitu. Nah, sebelum ibu itu Pak RW itu Pak. Pak RW masih ada Pak? Masih ada. Sekarang masih jabat RW. Masih ngejabat RW sekarang? Iya. Sekarang Pak RW masih ngejabat RW. Iya, karena dia berhenti dulu, diganti sama RW baru dulu. Nah, terus sekarang pemilihan dipercaya lagi Pak RW. Pilih lagi. Itu ke gang deket nggak? Apanya? Si warung Pak RW itu? Pinggir jalan Pak. Jarak gangnya. Jarak? Oh dari gangnya ya Gang sekitar depan. 100 meter. Oh, jauh kalau 100 meter, susah kelihatan. Kurang 100 meter ya, susah. kurang Pak. lebih 100 meter. Jauh. Kalau dari Alfamart berapa meter kira-kira dari warung? Alfamart ke itu Gang. depan SMP 11. Ke gang aja. Gang sekitar 50 meter ada? 50 sampai 70-an. Nah ya berarti 100, kurang lebih 100 meter. Iya, 100 meteran. Ya kurang lebih 100 meter. Ya jauh Pak kalau 100 meteran. Ya nanti aja Pak RW-nya kita ajak. Diajak ngobrol, ya kan kita nyari fakta yang sebenarnya, ya kan? Siapa tahu obrolan-obrolan ini bermanfaat. Gitu kan. Minimal para penasehat hukumnya nanti bisa dengar, bisa lihat, atau jajaran Polda Jabar juga bisa lihat, bisa dengar, karena kan Polda Jabar kan mencari kebenaran, bukan mencari siapa yang harus ditahan, gitu loh. Tapi mencari kebenaran, karena mencari kebenaran dari kasus ini kan ingin yang ditahan itu adalah orang yang melakukan, bukan orang yang tidak melakukan, sehingga seluruh apa yang dilihat dan didengar dan siapapun yang bisa dimintain keterangan ya dimintain keterangan, termasuk Bapak, termasuk Pak RW. Kalau kan lu gini loh, siapa tahu gitu kan ada yang salah dalam kesaksian. Gitu. Karena ini menyangkut nyawa orang. Yang ini 8 penjaranya, yang 7 penjara seumur hidup. Yang 1 ini ancaman pidananya hukuman mati. Ini nggak mengerikan, Pak. Bener nggak, Pak?
soal hak hidup seseorang ya Pak. Hak hidup seseorang. Iya. Ya kalau misalnya penjaranya 3 bulan sih nggak usah ribut-ribut lah, setahun misalnya ya apes lah itu mah. Iya. Kalau hukuman mati, Iya, kalau memang benar Pak ngelakuin ya. iya kalau benar ngakuin hukuman mati. Ya kasihan. Kasihan juga kan bapak kan? Oh gitu. Kasihan juga bapak. Yang penting nanti kita ketemu Pak RW. Pak RW ya. Ya. Yang satu lagi kan ketemu Pak RW biar jelas. Dibicarakan. Di sini aja, kalau di sana nanti banyak orang, susah ngobrolnya. Di sini santai. Kan bapak bisa ke rumah saya. Ya. Nanti bilang Pak RW ketemu Pak Didi, kita ngobrol-ngobrol. Babe yang bilang ya. Babe. Saya nggak tahu sih. Beb. Siapa tahu nanti ada jalan. Bapak kenal Pak RW-nya? Kenal. Oh, iya, udah. Pak RW siapa namanya sih? Pak Basari. Pak Basari. Pak Basari itu dulu jualan rokok. Ya buka warung. Oh, buka warung di depan Alfa. Sebelahnya apa? Oh, di sebelahnya Alfa, depan MAN. Enggak. SMP 11. Lewat lagi. Ya 100 meter dari SMP 11. Oh, sebelah sana saya tahu. Lebih jauh itu. Iya. Itu. Bukan dekat gang itu, bukan. Bukan. Lebih jauh. Kalau di gang itu nggak ada warung selain saya Oh, warung. yang kalau tahu yang Pak RW itu yang sebelah sana. Yang sebelah sananya SMP 11. Iya. Ya, lebih jauh tapi nggak apa-apa, ajakin ngobrol. Zaman itu udah jadi RW. Udah. Jadi yang jelas pada waktu itu anak Pak RT sempat ikut diperiksa. Ya. Tapi anak Pak RT dilepasin. Ya. Padahal mereka itu satu kelompok dengan geng Barat. ini. Atau lo bukan geng bangunan gengnya. Sebenarnya anak Pak RT bisa ditanyain loh. Ya. Gitu loh. Apa yang menjadi penyebab anak Pak RT emang nggak ikut? Gitu. Ya saya juga heran kenapa nggak dibawa gitu. Oh, Oke, anak Pak RT emang nggak dibawa ya? Tanda apa sih masalahnya saya nggak tahu. Itu tanda tanya. Gitu. Nah saya bilang ke anak Pak RT, itu anak-anak dibawa udah ngomong belum ke bapak? Saya bilang bawa kamu, diem aja nggak jawab. Gitu. Karena kan kalau di pernyataan-pernyataan yang pernah saya dengar, asalnya kan anak-anak itu mengaku tidur di rumah Pak RT Benar, sebagai alibi. benar. Hah? Anak-anak tidur di rumah kosong Pak RT. Tapi kemudian kata Pak RT-nya tidurnya bukan pada malam Minggu, tapi malam Senin, 1 hari setelah kejadian. Enggak, hampir tiap malam. Saya saksi, bahkan kiai di situ tahu. Jadi tidurnya bukan di rumah Pak RT-nya, hanya di rumah Kosong kosongnya Pak RT. anaknya Pak RT. Di rumah Rumahnya kosong. Anaknya Pak RT. Nah, jadi buat tidur anak-anak kampung Daripada situ. kosong ditempatin. Kan waktu itu katanya anak-anak itu beralibi bahwa iya. mereka itu pada malam itu Ah. tidur di rumahnya Pak RT. Iya, betul. Tetapi kemudian gitu kan ada pernyataan bahwa dari Pak RT mereka itu tidur bukan malam Minggu, tapi hari setelah kejadian. Berarti malam Seninnya. Jadi pada malam Minggu Pak RT nggak tahu mereka tidur malam itu. Setiap malam, Pak. Hampir setiap malam kalau ada nonton bareng di situ. Jadi sangat mungkin mereka tidur di rumah Pak RT malam Minggu. Kalau yang rumah kosongnya, Mungkin. bukan rumah Pak RT-nya, Ah. anaknya rumah Pak RT. Iya. Anaknya rumah Pak RT mungkin. Iya. Berarti kan bareng dong sama anaknya rumah Pak RT tidurnya. Iya. Nonton bareng situ, kan bawa TV di situ, anak Pak RT. Berarti kan kemungkinan bareng tidur di rumah anaknya Pak RT. Berarti kan kemungkinan bareng tidur sama anak Pak RT-nya. Ya kan, cuman bedanya anak Pak RT nasibnya bagus dilepasin lagi, mereka tidak dilepasin lagi dan mendapat hukuman. Itu bedanya. Itu bedanya betul. Kenapa nggak jadi anak RT ya biar bebas ya? Ya nggak tahu Pak. Itu. Ya kalau soal tidur di situ banyak kesaksiannya. Ini peristiwa pada waktu itu loh, bukan Nggak tahu peristiwa. kalau kejadian waktu itu sih. Artinya peristiwa pada waktu 8 tahun yang lalu. Itu peristiwanya. Gitu. Berarti Babe masih mengingat betul ya aktivitas anak-anak kesehariannya malam Tahu, hari di situ. tidur di rumah kosong itu. Iya, tahu. Bahkan sering bantuin angkat sayuran. Bahkan bisa dipertanyakan ke orang yang punya jualan sayurannya tuh. Siapa yang jualan sayuran? Bisa Mi.
Bisami. Iya. Masih ada sekarang? Ada itu mertuanya itu siapa tadi bilang? Pak Samsuri yang diwawancara di media itu warga. Mertuanya dia. Iya. Nanti kita tanya ke Bisami, kita tanya ke Pak RW, ya kan? Demikian ya. Ini ngobrol aja nih. Ngobrol, enggak ngobrol. Menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu karena ada hubungannya dengan Peggy hari ini, ya kan? Dari obrolan ini nggak saya tambahin, nggak kurangin loh. Nih yang tadi disampaikan oleh Bapak asli. Ini apa ya? Tapi Bapak ngomong bener nih ya? Saya jamin Bener ya? benerannya. 100% apa yang diucapkan diyakini dalam hati. Dan siap bersaksi di pengadilan. Siap, Siap di BAP. siap. Alamat. Sama Peggy Bapak kenal? Enggak, Suka nongkrong di situ nggak? enggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Iya. Peggy nongkrong di situ. Iya. Benar. Bener, Soalnya kata Aep, Peggy suka nongkrong di situ. enggak pernah lihat saya. Nah, mukanya Peggy juga enggak tahu. Terus kan muncul lagi sekarang yang mengetahui kejadian nih. Yang mana? Namanya Mel. Oh, Mel yang di viral tuh. Viral tuh dia mengetahui Bebe. peristiwa, ini dipukul, ini diangkut pakai motor. Bapak tahu nggak tuh orang tuh? Enggak tahu. Belum pernah tahu itu orang. Siapa itu? Videonya Babe pernah lihat enggak? Lihat pernah. Oh, udah lihat, udah. Udah lihat. Nah, Kena. Ya muka sih ini sekilas ya. maksudnya Kena. ini Bukan, yang enggak pernah, Mel-Mel enggak ini pernah kenapa? lihat. Oh. Memang enggak pernah lihat. Cuman kalau dari logatnya bukan logat Cirebon. Iya, bukan orang Cirebon, kayaknya orang Sumatera apa orang mana. Bener. Iya. Kalau dari logat, Ya kan. itu bukan logat Cirebon. Saya ngomong kemarin lihat di ini memang tadi pagi nih. Terus sama tonton itu bukan orang Cirebon ya kayaknya ya. Suaranya kayak orang Sumatera saya bilang. Iya, bukan orang Cirebon. Iya, ya itu. Ya, itu tuh saya juga tadi pagi lihat, ya kan? Kok logatnya bukan logat Cirebon sih? Ya, Iya. logat Cirebon kan beda ya. Mel tuh kayak orang sana Sumatera. Iya. Bapak nggak kenal, nggak tahu itu. Enggak tahu. Soalnya dia bisa menceritakan persis kejadian tuh hebat banget. Ya. Dari mana katanya, Pak? Lihat. Dilihat langsung katanya. Dia Apa kalau dilihat langsung begini apa nggak dipukulin sama orang-orang itu? Jaraknya 100 meter ngelihatnya. 100 meter dari mana, Pak? Sedangkan di jalan itu sampai ke belakangnya itu antara 20 meter atau 30 meter. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau direkam jauh video, Karena dia di belakang itu kalau memang benar kejadiannya di situ, di belakang gedung itu. nggak mungkin. Toko itu, nggak mungkin ya. Pasti ketahuan kan ada yang rekam kan? Iya pasti ketahuan karena jalan seperti itu pada kecil, motor pun mau parkir di mana? Pak? Motor pun parkir di jalan, Pak. jadi menurut Kalau memang ya dia tahu gitu. menurut Babe, Mel menyaksikan ke berapa 11 apa 12 tersangka ini. Memel melihat dengan jelas memperkosanya, menganiaya Eki dan Vinanya. Nah, sedangkan TKP pemerkosaan itu ada di belakang bangunan itu. Melangkah Memel ke bangunan itu, ke tempat itu, udah kelihatan Pak sama para pelaku ini. Karena dulu mah nggak ada pohon, nggak seperti Kita sekarang. ini Jadi ngelihatnya dari mana? Maksud gampang Babe kayak aja, gitu. Mel-Melnya suruh dipanggil aja di BAP. Iya, nanti katanya dia udah berani bersaksi. Berani bersaksi ya, dipanggil aja di BAP. Gitu loh. Pengakuannya sih orang Kalimantan Barat kalau nggak salah. Terus dia di Cirebon? Orang tuanya Bandung, satunya di Kalimantan Barat, di Cirebon dia cari kerja. Zaman itu, waktu itu. Zaman itu. Waktu Kalau yang itu- saya dengar di Waktu itu lagi cari kerja di Cirebon. ya seperti itu. Lalu keterangan Memel itu yang saya dengar pada saat malam jam 10-an itu masih di Taman Sumber, jauh Pak jaraknya. Sedangkan Aep itu melihat dilemparin batu jam setengah 10. Jadi jaraknya udah- Iya, terus kemudian kan Mel tinggal waktu itu dia cari Nggak sama. lagi kerja di lagi cari kerja di Cirebon. Iya. Dia tinggal dicek aja waktu itu dia tinggal di mana. betul. Kan gampang. Iya. Tinggal di kontrakan siapa? Kan pasti ada datanya. Iya. Kan gampang. Ya kita anggap saja apa yang disampaikan oleh Mel, siapa namanya Mel ya? Mel itu adalah bagian dari berbagai kesaksian baru yang kedudukannya sama dengan warung, gitu kan? Iya. Kemudian dengan Om Ferry, gitu kan? Dan banyak lagi nanti yang berikan kesaksian. Yang intinya dari kesaksian itu kita uji deh nanti di pengadilan, ya kan?
Nanti diuji pengadilan kan nanti bisa orang ahli psikolog segala macam bisa membaca gestur setiap orang, ya kan? Dan kemudian dia nanti diputusin di pengadilan mana kesaksian yang paling benar berdasarkan keyakinan hakim, gitu ya. Jadi saya terus mengumpulkan data, fakta, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan itulah yang akan saya sajikan. Saya tidak akan motong kalimat apapun dari apa yang disampaikan dan tidak akan menambah kalimat apapun dari apa yang disampaikan kecuali ngedit suara motor lewat, karena kita bukan podcast kayak orang. Ini disaung di rumah saya. Lembur Papua.